Siapa yang dirugikan di sini? Apakah organisasi gereja, pengikut Kristus, orang Kristen, atau Tuhan Yesus, atau ketiga-tiganya ini dirugikan dalam hal ini? Bagaimana menurut pandangannya Pastor Paul? Lihat yang masuk kerajaannya. Ya berarti Charles, apalagi Charles Capul ya, itu kan Raja Charles kan raja Capul kan, kejam juga dia kan, istrinya jadi bunuh kok demi bisa ya kan gara-gara pacaran sama orang Islam ya kan. Makanya kita lihat anak-anaknya Charles kan nggak suka sama Charles kan, nggak mendekat ya karena itu tadi dia merasa orang tuanya jahat ya kan. Eh, jadi Iya Pak, ya siap. Makasih. oke, yang lain silakan. Ini Bu Marta nih dari tadi mau nyalain mikrofon terus nih. Silakan Bu Marta. Oh enggak. Oke, lanjut. Ini yang kasih kolektor dulu ya. Saya bacain dulu yang kolektor nih. Terima kasih AAC dari Jerman. AAC, anakmu mau ke sini lah liburan dan nih AAC nih. Yosi Cafe Kira, Ongbak. Terus ada siapa nih? SC2, Edison Saud Hamonangan, Simar Mata, Dedut, Antikristus, tidak ada kebangkitan Yesus ya. Dedut ya, terima kasih. Kristiani 7, Karyanto Hosana, Korenani, oke, God bless you semuanya yang sudah kasih komentar. Lanjut. Cecep Utama, silakan. Yuk, shalom Pastor, shalom semuanya. Shalom, shalom. Ya, Pastor Paul. Ya. Tapi ini kan belum pasti, tapi ada kemungkinan kalau Charles itu memang sudah mualaf. Nah, di sini saya tidak menanyakan firman Tuhan, tapi saya menanyakan dari sisi ini. Di sini siapa yang dirugikan di sini? Apakah organisasi gereja, pengikut Kristus, orang Kristen, atau Tuhan Yesus, atau ketiga-tiganya ini dirugikan dalam hal ini? Bagaimana menurut pandangannya Pastor Paul? Karena ini pasti akan berpengaruh bagi penginjilan, terutama bagi itu saja Pastor pertanyaan saya. Ya, sebenarnya saya sambil cari ini, soalnya kejauhan mikrofonnya ini. Nah, ketemu. Soalnya mikrofonnya kejauhan ini, saudara. Jadi, siapa yang dirugikan? Ya dia rugi sendiri. Gereja rugi enggak? Ya enggak juga. Kecuali Anda mau dagang gereja. Ya, yang dirugikan siapa? Enggak ada, ya. Dia rugi sendiri. Kalau orang menolak Tuhan Yesus, yang rugi ya dia sendiri ya. Bukan siapa-siapa, ya dia sendiri yang rugi. Kenapa dia menolak Tuhan Yesus? Kan bodoh kan? Saya rugi enggak? Enggak. Orang Kristen rugi enggak? Ya enggak juga. Gereja rugi enggak? Ya kalau Anda gereja bisnis, kehilangan tokohnya, misalnya Gilbert mualaf nih. Ya kalau Anda gereja bisnis, Anda rugi. Pengurusnya gereja rugi. Langsung kolaps ya kan? Ditinggal sama umat. Nanti cicilannya siapa yang membayar itu? Ya kalau sampai Gilbert mualaf. Ya kan?
Itu. Tuhan Yesus apalagi nggak rugi apa-apa. Karena sudah orang-orang pilihan. Ya kan? Orang-orang pilihan yang masuk kerajaannya. Ya berarti Charles, apalagi Charles, cabul ya. Itu kan Raja Charles kan raja cabul kan. Kejam juga dia kan, istrinya jadi bunuh kok. Demi bisa ya kan gara-gara pacaran sama orang Islam. Ya kan? Makanya kita lihat anak-anaknya Charles kan nggak suka sama Charles kan. Nggak mendekat ya. Karena itu tadi, dia merasa orang tuanya jahat. Ya kan? Jadi misalnya Richard nih jadi mualaf, gereja rugi nggak? Ya enggak lah. Gilbert yang rugi. Kalau Richard mualaf yang rugi itu Gilbert, saudara. Kenapa? Karena Gilbert kan kehilangan muka. Dia yang dekat sama Richard, kok kemarin sudah diundang khotbah segala macam di KKR-nya malah si Richardnya jadi mualaf. Lah kan jemaatnya bertanya-tanya, ya kan? Nah, yang rugi ya Gilbert. Itu jawabannya Pak Cecep. Yo. Ya karena saya juga berpikir saya tidak peduli sih, Pastor. Iya betul, saya juga nggak peduli mau siapa mualaf, urusannya kasih makan enggak. Iyalah kecuali kalau Gilbert dia pasti rugi, pasti Gilbert rugi. Ya. Mualaf ya Richard itu yang paling rugi itu Gilbert, karena dia yang ngundang Richard ke gerejanya dia, suruh akrobat ya kan, dia mau dagang gereja, nggak taunya malah nggak untung malah buntung. Hati-hati makanya ya, sembarangan orang. Balik lagi ngatain saya anak setan, dia kecolongan. Anaknya dia sendiri si Ibrahim Saifuddin Ibrahim aja kan juga anak setan juga, berarti kan kalau definisi anak setannya bikin geger itu kan. Berarti kan dia sendiri punya anak setan juga di rumahnya dia kan. Apalagi kecolongan lagi nih si Richard di mualaf ini. Udah ya kan? Tambah lagi anaknya dia sendiri bikin ulah kan, bolak-balik kan. Itu ya. Tapi kan Gilbert itu banyak ya sumbangannya sama GPI. Jadi GPI takut sama Gilbert. Begitulah struktur gereja. Nah itulah spirit antikristus tuh. Itulah spirit antikristus. Hati-hati itu. Gereja Anda termasuk ada spiritnya enggak? Tinggalkan ya. Makanya saya bilang tinggalkan GPI. Tinggalkan gerejanya Gilbert. Tinggalkan. Anda sedang ngantri ke neraka. Dulu pernah ya saya khotbah ruang tunggu neraka. Nah, Anda kalau bisa bantah perkataan saya kasih 1 miliar. Kalau 1 miliar kebanyakan, 10 juta rupiah kalau Anda bisa membantah perkataan saya. Ya, yang Anda bisa membantah. Silakan, Dr. Ido. Bapak diam dulu. Ya, Shalom. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Selamat siang ya di sana. Pastor, saya mau tanya ini, Pastor. Lukas pasal 13, ayat 18 sampai 21 tuh perumpamaannya agak sulit dipahami buat saya, Pastor. Iya, Pastor. Lukas 13. Ayat 18 sampai 21. Perlu saya bacakan atau Ya. Oke. Lukas 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Terima kasih, Pastor. Kerajaan Allah kan cerita tentang apa kerajaan Allah, bukan kerajaan fisik kan, tetapi tentang bagaimana kita mempengaruhi komunitas kita untuk menjadi kerajaan Allah. Kalau orang Islam, ya, khilafah Islamia adalah fisik, pemerintahan syariat Islam. Tetapi kerajaan Allah, Malkut Elohim atau Basilia atau Theo adalah di mana kepala kita yang dirubah, hati kita yang dirubah, metanoia. Nah, satu orang Paul bisa mempengaruhi kalian semua untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Nah, itu yang namanya ragi yang
perempuan itu ya, semua ragi diambil seorang perempuan, diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Ya, saya ini meragi menjadi mengkamili kalian. Ya kan, untuk melakukan mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia dengan militan. Nah, seorang Paul ini juga mempengaruhi komunitas ya orang-orang ini, sehingga orang-orang ini tersadar. Nah, itulah kerajaan Allah. Ya, bagaimana Anda menjadi dampak bagi Anda yang kecil, ya, yang tidak dianggap. Anda mungkin cuma office boy, Anda mungkin cuma orang yang kecil ya pokoknya ya. Tetapi Anda punya dampak yang luar biasa, yang positif. Makanya disebut apa? Menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di cabang-cabangnya. Jadi berkat. Walaupun Anda bukan siapa-siapa. Tidak harus menjadi siapa-siapa. Ingat perempuan di Sunem itu ya. Perempuan Sunem itu ya, gadis Sunem. Gadis Sunem yang memberkati Naaman. Sehingga Naaman bisa sembuh. Ya, Naaman bisa percaya kepada Yehova. Proselit. Nah, itu kan seorang pembantu. Ya, yang bisa berdampak. Budak ya, seorang budak yang bisa berdampak. Nah, maknanya seperti itu, Pak. Itu. Oke, Pastor. Jadi pohon yang besar itu, terus burung-burung sama apa ini? Burung-burung bersarang di pohon itu sama dengan tepung terigu yang jadi satu itu semuanya sama, artinya mempengaruhi ya dan berguna Ya, untuk orang masuk kerajaan Allah ya. Sesuatu yang kecil jadi besar ya kan. Itulah kita mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak peduli siapapun kalian, kalian bisa mendatangkan kerajaan Allah. Tidak harus menjadi seorang pejabat. Ya, oh saya kalau jadi pejabat saya bisa menjadi berkat. Oh jangan berpikir begitu. Saya banyak mendengar ya. Oh ini kalau jadi pejabat dia bisa jadi berkat. Itu kan omonganmu. Ya, office boy saja bisa jadi berkat kok. Budak saja bisa jadi berkat kok. Itu loh maksudnya. Itulah kerajaan Allah. Kita semua menghadirkan kerajaan Allah. Apapun posisi Anda hari ini, jangan berpikir Anda harus jadi orang hebat dulu. Ya. Siapapun Anda, bahkan di dalam penjara, di dalam kemiskinanmu, Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ya, ragi yang mengkamili seluruh adonan. Ya, biji sesawi yang kecil yang kemudian menjadi besar. Yang kecil yang bukan siapa-siapa tapi kemudian bisa memberkati. Itu. Saya lanjutkan Pastor ya, boleh ya, satu lagi ya. Masih di pasal yang sama, ayat 26 dan 27 Pastor. Saya punya bayangan tapi saya ingin supaya bisa lebih jelas dan lebih benar Pastor. Pendapat uraian dari Pastor. Saya bacakan ya, masih pasal 13 ayat 26 dan 27. Diam dulu saya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya Pastor, boleh diuraikan. Iya, itu kan semua orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang pikir dia sudah jadi Kristen, bisa selamat kan. Orang pikir dengan jadi Kristen, kayak kemarin yang di TikTok saya sudah dibaptis 3 kali. Belum tentu kamu mengakui saja nggak berani. Ya kan? Nah, banyak pendeta-pendeta mengajarkan kalau kamu sudah datang ke gereja, itu kamu sudah pasti selamat. Tidak ada pendeta-pendeta yang ngomong khotbah kayak saya, kamu sudah di sini, belum tentu kamu selamat loh, hati-hati loh. Belum tentu kamu masuk surga loh, padahal kamu sudah di sini loh tiap hari, ikut tembun pagi, ikut segala macam itu diakonia. Belum tentu kamu selamat loh, hati-hati. Jangan-jangan kamu belum lahir baru loh. Tiap hari selalu saya mengingatkan, jangan-jangan kamu belum lahir baru loh, hati-hati loh. Nah, kalau pendeta-pendeta kayak Gibran kan kalau kamu asal datang ke gerejanya dia kan kamu pasti selamat. Itu kan yang diyakini oleh teolog-teolog pada abad ketiga. Ya, keselamatan diperoleh dengan menjadi anggota gereja. Abad kelima ya, sorry ya. Keselamatan diperoleh dengan menjadi anggota gereja. Itu kan bahaya sekali itu. Ya. Anda datang ke gereja, belum tentu kamu selamat loh.
Anda jadi Kristen belum tentu selamat. Kamu harus percaya kepada Yesus, lahir baru selamat. Itu masalahnya. Nah, itu maksudnya begitu, Dr. Ido. Ada makna khusus nggak, Pastor, ketika kata-katanya kami telah makan minum di hadapanmu? Ada makna khusus? Dia bahkan sudah diakonia juga kan. Kalau makan minum kan ceritanya selalu diakonia kan. Makan minumnya Yesus kan selalu diakonia. Pesta raja-raja itu apa pesta raja-raja? Wahyu 19, pesta raja-raja. Diakonia kan. Pesta raja-raja itu adalah sebuah memecah roti massal ya, diakonia kita itu. Itulah pesta raja-raja. Kamu harus menggunakan pakaian pesta. Pakaian putih lenan bersih itu pakaian pesta, bukan yang mewah megah itu ya. Tapi pakaian putih bersih itu adalah pakaian pesta, itu pakaian diakonia. Nah, tapi itu saja kita salah. Kenapa? Karena kita belum lahir baru. Kita diakonianya, Anda diakonianya itu ya, saya kan sudah diakonia, tapi kan Anda dibayar oleh yayasan. Misalnya itu ya, Anda yang diakonia dibayar, Anda harus punya diakonia pribadi, hati-hati ya. Yang keluar dari hati, ya, diakoniamu pribadi. Ya, makan dan minum ya, gila ya. Bukan perjamuan suci ya. Iya. Nah, lihat ini ya, 24. Bentar ya. Kan dimulaikan ya, 23 kan. Sedikit saja kalian diselamatkan. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Disuruh berusaha loh. Artinya bukan predestinasi. Berusahalah masuk pintu yang sesak. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak dapat. Tuan rumah bangkit menutup pintu, kamu akan berdiri keluar mengetok-ngetok. Tuan, bukakan pintu, ya kan? Tuan, aku datang, ya kan? Berusaha, kamu harus lahir baru, benar-benar mengasihi, mengampuni, memberkati. Ada dua hal pokoknya, diakonia, sedekah, dan mengampuni. Ya, cuma ada dua, ya. Itu Dr. Ido. Oke, Pastor, terima kasih ya. Sudah sangat jelas dan menjawab. Terima kasih. Bu Sony, silakan.